Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai array. Yang pertama ini adalah mengenai array. Nanti kemudian kita lanjut array 2 dimensi, kemudian kita lanjut array 3 dimensi. Apa itu array? Array yaitu lare yang digunakan untuk menyimpan sejumlah nilai atau data yang mempunyai tipe data yang sama. Yang perlu digarisbawahi ini ya, harus mempunyai tipe data yang sama. Tetapi nanti data tersebut akan menempati lokasi yang berbeda. Jadi value-nya selama tipe datanya sama, dia bisa dimasukkan ke dalam array. Setiap elemen array diidentifikasi menggunakan indeks, sehingga untuk mengakses nilai tersebut harus melalui indeks yang ada di dalamnya. Nah, indeks di dalam array itu dimulai dengan 0. Jadi tidak dimulai dengan 1, tapi mulai dengan angka 0. Jadi misalkan di sini kita punya array sebanyak 5. Nah, nanti berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan ada 5 ya. Karena dimulai dari 0 maka sampai 4. 5 array jadinya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, pas 5 ya. Jika bukan array, penempatan memori itu secara acak, berbeda dengan array yang penempatan memorinya berurutan. Nah, jadi ketika kita nanti menuliskan, misalkan kita punya 5 array dengan value misalkan 3, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi ada 3 value dengan nilai 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita masukkan ke dalam array, maka penempatannya nanti adalah yang pertama yaitu indeks ke 0 itu akan ditempati oleh si angka 3. Kemudian indeks ke 1 akan dimasuki oleh angka 4. Kemudian indeks ke 2 akan diikuti indeks ke 5 dan seterusnya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, untuk mendeklarasikan array dalam bahasa C++ itu digunakan tanda bracket seperti ini ya, seperti kurung siku ini. Kemudian nah ya, di dalam array dimulai dari 0. Jika ada 5 integer maka akan dimulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Misalkan di sini ada 5 buah data integer yaitu A, B, C, D, E ya. Kemudian data A, B, C, D ini akan disimpan setelah berurutan dari 5 integer. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dari indeks ini ke 0. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Jadi penempatannya berurutan A, B, C, D, E. Seperti itu. Di sini ada contoh, langsung aja kita masuk ke ini ya, ke kode blok. Kita ambil contoh di sini, misalkan kita pakai nilai ini aja ya. Kemudian array-nya kita bikin aja 3, jangan terlalu banyak, nanti videonya terlalu lama. Kemudian di sini kita masukkan nilai. Maka dia nanti akan menunjukkan si alamat memori ketika di run. Nah, alamat memori dari penyimpanan array ini adalah ini. Sebenarnya untuk menampilkan alamat memori itu ada menggunakan tanda seperti ini ya, tanda N seperti ini. Nah, harusnya seperti ini. Ini juga sama. Kemudian kita lanjut dulu biar nanti lebih paham ya. Nah, di sini dia menampilkan alamat memori masing-masing array. Jadi kan masing-masing indeks ya, kan ada indeks, ada 5 array dimulai dari indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Berarti kan ada 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Dimulai dari indeks ke 0. Kita lihat aja indeks ke 0. Di sini jangan lupa N untuk mengetahui masing-masing alamat indeks. Jadi masing-masing si indeks ini mempunyai alamat sendiri-sendiri ya. Coba kita run. Oh sorry. Nah, ini cuma 3 ya. Berarti karena di sini cuma 3, kita 0, 1, 2 kita run.
Nah, ini alamat dari si array tersebut. Ada 4, 8, C. Nah, karena di sini bertipe integer ya. Jadi kalau bertipe integer itu sepertinya kalau nggak salah 4 byte kapasitas penyimpanannya. Nanti kita coba lihat kalau yang karakter berapa. Kita lanjut dulu. Nah, di sini inisialisasi array atau memberikan nilai pada array. Jadi ada beberapa cara untuk memberikan nilai pada array. Misalkan kalau cara yang di slide PPT ini ya, misalkan array ke 0 kita beri nilai misalkan 3 gitu ya. Kita kopas saja. Nah, misalkan di sini kita beri angka 5, ini array ke 1 ya, ini array ke 2, indeks 2, kemudian ini kita ambil 8 misalkan. Sekarang kita printkan. Kalau ini untuk dikasih n, ini untuk alamat arraynya, tapi kalau tidak dikasih n, itu nanti si value-nya atau nah, ini kita kasih spasi, nilainya kita spasi lagi, kemudian kita nilai indeks ke 0, kita tampilkan value dari indeks ke 0. Nah, ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Coba kita tampilkan. Sorry, ada yang salah. Ya. Nah, sesuai ya. Di sini nilai indeks ke 0 itu berada di memori yang ini 14 ini 0x tambah 14 48 dan C ini bilangan apa ya kalau hexadesimal ya kalau nggak salah. Kemudian dengan nilainya yaitu di sini ya, indeks ke 0 itu nilai yang berada di memori ini mempunyai nilai 3. Di sini juga 3, sama ya. Indeks ke 1 berada di tempat memori yang ini nilainya 5. Nah, ini untuk siotnya ya. Jadi siotnya itu menyesuaikan. Kan di sini menampilkan alamat memorinya, di sini tampil ya alamat memorinya, kemudian di sini nilainya di sini juga nilainya, kemudian di sini value-nya, karena tidak pakai n di depan. Kalau pakai n di depan ini kita menampilkan memori, tapi kalau tidak kita menampilkan value-nya atau isiannya. Nah, untuk pengisian di array itu sebenarnya kalau dengan cara seperti ini lama ya. Sebenarnya kita bisa otomatis dengan cara seperti ini, sama dengan tanda kurung kurawal. Nah, kurung kurawal nanti dipisahkan dengan tanda koma, misalkan tadi 3, kemudian 5, kemudian 8. Ini nanti hasilnya juga akan sama, karena akan berurutan ya. Jadi nanti di sini ada 3 array, berarti 0, 1, 2. Nanti indeks ke 0 akan ditempati angka 3, indeks ke 1 akan ditempati angka 5, indeks ke 2 akan ditempati angka 8. Jadi di sini otomatis secara berurutan. Kita run coba. Nah, sini sama ya caranya. Hasilnya juga sama seperti yang tadi. Kemudian di sini ada yang namanya untuk mengetahui si ukuran dari si array. Ukuran dari si array itu kita akan coba lihat. Nah, di sini nanti kita akan lihat kalau bertipe integer itu kapasitas memorinya berapa, kalau karakter itu berapa gitu ya. Nanti kita lihat. Di sini coba kita tuliskan dulu si out. Kemudian
kita beri aja ukuran array, kita bikin sama aja ya seperti yang ini, kita kasih spasi. Nah di sini kita pakai nama dari size of dari apa? Size of dari si variabelnya, variabel ini. Nah, ini nilai, dan kita sebutkan kemudian berapa byte gitu ya, kita spasi, kita kasih byte gitu ya, karena ukurannya byte. Terus kita inline, sekarang kita lihat hasilnya berapa. Sepertinya ada yang salah. Oh sorry, F nya ini kebanyakan ya. Nah di sini ukuran array-nya 12 byte, berarti untuk tipe data integer itu berarti 4, atau satu tipe data integer itu bernilai 4 byte. Karena di sini array-nya ada 3, maka menjadi 12. Kita misalkan di sini kita contoh aja 1 ini ya. Dan ini kita habis ini dulu, ini juga kita hilangkan dulu ya, kita bikin jadi komentar, coba kita run. Nah di sini kalau di sini 1, dia 4 byte, jadi bertipe integer itu 4 byte. Kita lihat misalkan di sini char ya, kalau char itu berapa ya? Char, kita lihat kalau char itu pakai tanda petik 1 seperti ini ya, jangan lupa, bertipe karakter. Kita run. Kalau karakter itu hanya 1 byte ya di sini. Bagaimana kalau string? Kalau string itu berapa ya? Kalau string dia pakainya titik 2, seperti ini ya. Nah, kita coba, kita run. Nah kalau string itu besar sekali ya, 32 byte untuk setiap satu string. Jadi kalau integer itu 4, karakter itu 1, kalau string itu 32 byte ya. Kita coba kembalikan ke yang tadi. Kemudian di sini juga ada cara untuk mengetahui ya apakah benar di sini integernya itu ada 4 gitu ya, ada 3 gitu ya. Nah, coba kita hilangkan ini dulu. Nah rumusnya itu seperti ini ya teman-teman. Kita sikat dulu, kemudian kita beri nama jumlah array-nya adalah ini aja. Kemudian rumusnya yaitu size of dari nilai yang atau variabel yang kita tulis tadi ya, nilai dibagi dengan size of dari si integernya, size of dari tipe datanya. Kalau tadi kan di sini kan tipe datanya integer ya, yang di sini ya. Nah di sini kan tipe datanya integer, maka kita juga pakai integer. Jika nanti char, nanti juga pakainya char. Kita coba inline dan coba kita run. Nah di sini ada 3 array, betul ya. Coba kita misalkan sini kita hilangkan gitu ya. Nah seperti ini, ukurannya ada 12, jumlah array-nya ada 3. Karena di sini 12 dibagi dengan masing-masing ukuran dari tipe datanya. Karena ukuran tipe data tadi setiap integer itu bernilai 4, berarti 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah misal di sini kita tambah lagi
sini kita tambah lagi, misalkan 9, misalkan tambah lagi 7. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada 20 byte karena di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 value ya. Berarti ada 5 integer ya. Berarti tiap integer padahal nilainya 4, berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, untuk mengetahui berapa sih array di sini, rumusnya yaitu size of nilai dari nilai tadi ya, variabel nilai tadi dibagi dengan size of dari integer, karena ini jadi 20 dibagi dengan integernya 4 menjadi 5. Nah, ini sama saja, ini cara-cara untuk ini ada cara untuk memanipulasi ya, salah satu cara untuk memanipulasi value dari si array. Jadi isian dari array itu bisa diubah-ubah menggunakan rumus tertentu, atau juga bisa dimanipulasi gitu ya. Sekarang kita coba dulu, ini kita kopas dulu. Sorry, ini kesini biar agak kelihatan. Kemudian kita siapkan ini, kita taruh aja di bawah ya, bawah sini. Nah, ini nilai yang awal sebelum kita ubah, kemudian kita akan ubah nilainya. Ini kita hapus saja. Kita kasih silat dulu. Misalkan di sini hasil akhir gitu ya. Clear setelah dimanipulasi. Dan kita enak. Kemudian di sini ada contoh yang pertama, yaitu pointer ya. Kalau tandanya bintang seperti ini itu pointer. Misalkan kita bikin dulu di sini bahwa integer bahwa pointer NL itu akan sama dengan nilai, dari yang atas ini ya. Dianggap sama, bahwa NL di sini akan dianggap sama dengan nilai yang di atas ini. Kemudian kita ubah, misalkan si pointer NL misalkan plus 2, kita aja sama seperti yang di slide ya. Kita beri nilai misalkan 90 gitu ya. Kemudian yang satunya nilai indeks ke berapa yang pengen diubah, misalkan ke 4 ya, ke 4 itu kita ubah menjadi 100 gitu. Oh, ini belum diganti ya, sorry. 3, ini 4, ini 3, sorry 3, ini 4. Ini juga belum diganti. Ini 4, ini 3, ini 4. Coba kita run, hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya ya, bahwa yang pertama yaitu bernilai 35897 seperti yang awal tadi. Kemudian yang kedua, setelah ini hasil akhir setelah dimanipulasi dengan rumus yang ini ya. Nah, dengan yang ini bahwa di NL plus 2 dia menjadi 90, yaitu ke 3 ini, karena kan dari indeks ke 0 ditambah 2 kan berarti menjadi indeks ke 1. Dari indeks ke 0 ini
di plus 2, berarti dia naik 2 sampai di sini ya. Dari indeks kedua ini menjadi 90, nilainya di sini menjadi 90. Kemudian di sini nilai indeks keempat, jadi nilai yang di sini ya, di sini yang tadi awalnya itu 7, dia diubah menjadi 100. Nah, itu cara untuk memanipulasi nilai dalam array. Nah, sekarang kita memanfaatkan for untuk menampilkan dari si array. Kalau misalkan kita menampilkan satu-satu seperti ini kan capek ya, harus menuliskan coding sebanyak ini. Kita bisa menggunakan for untuk menuliskan array. Jadi misalkan di sini array-nya itu ada 100 gitu ya. Jadi nanti kita akan capek. Ini kita ambil aja 6 gitu. Tambah satu lagi 10. Kemudian kita coba pakai for, kemudian rumusnya sama seperti penulisan for di pertemuan kita sebelum UTS ya. Misalkan kita kasih di sini contoh A atau B ya gitu ya. Kita mulai dari 0 karena indeks dimulai dari indeks array dimulai dari 0 ya. Dan kita pisahkan, kemudian B, kemudian kita beri ini dari kurang dari 6 karena di sini array-nya 6. Kemudian B plus dan kita kasih kurung kurangan. Nah seperti ini. Kemudian kita cout-kan. Nanti dia akan muncul cout nilai array dari si B, karena kita menggunakan B ya. Kita kasih n-len biar nanti ke bawah gitu ya. Coba kita run. Nah dia akan muncul tanpa harus menuliskan satu-satu seperti tadi ya. Nah seperti ini. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Oh ini sama ya, ini untuk melihat yang tadi, jumlah array tadi. Kemudian kita slide berikutnya. Nah di sini kita belum menginputkan si array-nya. Jadi kalau di sini kan kita sudah tentukan nilainya di awal. Nah kalau di contoh yang di slide ini kita akan memasukkannya secara manual dan nanti akan ditampilkan. Yang pertama ini kita hapus dulu. Nah, misalnya di sini sudah kita tentukan nilainya 6 gitu ya. Kemudian di sini 6 juga. Kemudian kita cout-kan. Kemudian di sini kita hapus dulu. Kita beri masukkan nilai ke. Jadi nanti masukkan nilai ke array ke 0 gitu ya. Masukkan atau gini aja, masukkan nilai array ke apa? Nah, kita sesuaikan menurut G. B ya. Kita coba dulu, benar nggak ya? Masukkan array ke 6, oke, betul ya. Sekarang kita masukkan ke, karena kita masukkan manual ya, kita pakai cin, terus kita masukkan nilai ke A, ke B. Coba kita run dulu. Oh sorry. Ini nggak usah pakai headline ya harusnya. Sorry. Kita run lagi. Kita biar enak dilihat gitu ya. Kita kasih spasi ya sebenarnya ya. Kita kasih lagi.
sama dengan di sini. Sorry. Nah, biar enak dilihat gitu. Nah, masukkan nilai array ke 0, misalkan sini kita kasih 2. Nah, sudah bisa ya. Nah, sekarang tinggal kita tampilkan. Untuk menampilkannya itu sama, kita bisa menggunakan for juga. Di sini kita kasih pembatas dulu. Sorry. Kita kasih pembatas. Kemudian kita beri for sama ya. Di sini in karena tadi di atas sudah B, kita pakai yang A. Sama dimulai dari 0. Kemudian nah, kurang dari 6, kemudian pisahkan lagi. Kita rapikan biar agak rapi ya. Plus kita kurang waktu. Nah, kemudian di cout itu kita tampilkan ya, tampilkan dari nilai ke tadi ya, nilai ke A. Nah, di sini A ya, kita pakai A, nilai ke A. Nilai ke A. Kemudian kita beri lagi berisi angka kemudian nilai dari apa, nilai dari si ke A ini ya. Kemudian kita inline-kan sekarang kita coba run. Kita run, ada salah lagi di sini, kita inline dulu, lupa ya. Nah, misalkan di sini kita diminta untuk masukkan nilai array ke 0. Nah, ini fungsi dari for yang pertama ya. For yang pertama ini dimulai dari 0 karena kan kalau array kan dimulai dari 0 ya. Nanti kalau misalkan pengen dimulai dari 1 tinggal di sini b plus 1 gitu ya. Sini 0, array ke 0 berapa? Nanti kita masukkan angkanya, misalkan masukkan angkanya 4 gitu, nanti 4 nanti akan masuk di nilai yang di sini, masuk sein di sini. Tentunya dimulai dari ke 0 sampai ke 5 ya, indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Gini sekitaran dulu ya, kita coba 8, 7, 8, 9, 3 gitu ya. Coba kita enter lagi. Nah, ini hasilnya. Hasil yang telah kita inputkan adalah 4, 6, 7, 8, 9, 3. Misalkan teman-teman di sini pengen merubah kata-katanya, di sini masukkan nilai gitu ya, nilai murid ke ini ya, murid ke 1 gitu. Kemudian nilai murid ke 1 adalah gitu ya. Di sini kita ganti adalah, nah ini kita ambil aja plus 1. Di sini juga kita plus 1. Kalian ditaruh. Dan di sini sudah masukkan murid ke 1. Tadi kan array ke 0 gitu ya. Misalnya di sini bernilai 80, sini 60, di sini 70, di sini 100 gitu ya, di sini 40 gitu ya. Di sini 60 gitu. Nah, seperti ini. Kemudian itu ya,
apalagi di sini di slide-nya. Nah, itu kalau kita inputannya di sini 6 ya. Lalu bagaimana jika kita arraynya itu penginputan arraynya berapa itu pengen kita bikin manual. Nah, itu juga bisa. Caranya seperti ini. Ya, kita bikin nilai dulu. Kemudian kita bisa lihat. Kemudian di sini kita siapkan dulu masukkan jumlah arraynya ya. Gini dan enter, kemudian sein kan, disimpan di dalam nilai. Kemudian ini kita ganti jumlah aja ya, karena jumlah array. Kemudian di sini kita bikin pernyataan dulu bahwa nilai dari si array nanti dia arraynya itu berdasarkan si jumlah. Nah, di sini array dari nilai ini itu nanti berdasarkan jumlah inputan yang kita masukkan. Nah, yang kita masukkan di sini. Jadi nanti di sini itu juga diubah menjadi jumlah karena sesuai dengan jumlahnya ya, sesuai dengan inputan yang kita masukkan di sini. Di sini juga kita ganti jumlah. Jadi nanti terserah misalkan teman-teman mau masukkan berapa. Misalkan masukkan jumlah arraynya 100 atau 10 gitu ya. Nanti dia akan mencetak sebanyak 10 gitu ya. Satu kan 40, 60. Ini saya acak ya. Nah, seperti ini. Ini secara manual. Kemudian di sini ada apa lagi? Sama aja ya, nanti bisa dicontoh. Nah, ini pemanggilan library array ini sebenarnya di teman-teman ini di C++ juga sudah menyediakan library array. Ini hanya referensi tambahan, nanti teman-teman bisa coba sendiri, coba dipraktekkan sendiri. Dan ini inisialisasi array juga sudah ya tadi dengan cara seperti ini. Kalau yang pertama kan pakai cara yang ke bawah gitu ya, agak lama, jadi pakai yang seperti itu. Ini array karakter tadi juga sudah kita bahas. Kalau karakter itu bernilai 1, kalau integer itu bernilai 4, kalau string itu bernilai 32. Nanti teman-teman bisa praktikkan sendiri. Nah, itu untuk pertemuan kita mengenai array. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu array 2 dimensi. Ya, kita akan mulai dengan array 2 dimensi. Di sini ada beberapa keterangan mengenai array 2 dimensi. Array 2 dimensi terdiri dari beberapa subscript array. Array 2 dimensi memiliki 2 subscript array. Untuk yang 3 dimensi memiliki 3 subscript array, dan seterusnya. Kemudian array multidimensi itu digunakan untuk proses perhitungan dengan matriks ya. Teman-teman pas SMA atau pas SMP sudah pernah belajar mengenai matriks. Kemudian bentuk umum dari array 2 dimensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tipe data, sama ya seperti yang array 1 dimensi. Kemudian nama arraynya apa, misalkan tadi yang 1 dimensi tadi pakai nilai ya. Kemudian di sini ada tanda bracket, kemudian ada jumlah baris, kemudian ditutup lagi, kemudian ada lagi yang kedua yaitu kolomnya. Kalau tadi yang pertama cuman di array 1 dimensi cuman ada satu tanda satu nilai, kalau di array 2 dimensi ada 2 yaitu baris dan kolom. Nah, ini contohnya untuk penerapannya di dalam matriks ya. Misalkan array 1 dimensi ya, misalkan di sini integer A sama dengan integer A arraynya 5, berisi array 5 ya, maka dia memorinya 1, 2, 3, 4, 5.
dimulai dari indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Kemudian di sini ada integer A, kemudian ini array 2 dimensi ya, integer A, kemudian 2 baris 3 kolom. Untuk penerapannya di dalam matriks seperti ini, 2 baris 3 kolom. Nah, tapi kalau di dalam memori teman-teman yang sesungguhnya itu nanti bentuknya akan sejajar ya, tidak seperti ini penerapan di dalam metrik. Nah, ini contoh inisialisasi array 2 dimensi ya. Yang pertama di model pertama itu di sini ada integer A dengan array 2 baris 3 kolom, maka bentuknya seperti ini, 2 baris 3 kolom dimulai dari indeks 0, 1, kemudian indeks kolom ke 0 sampai 1 dan 2, karena di sini ada 3 kolom. Nah, untuk penempatannya itu dimulai dari baris 0 kolom ke 0, baris ke 0 kolom ke 1, baris ke 0 kolom ke 2, baru nanti pindah baris kalau kolomnya sudah habis ya. Kalau di sini ada 4 kolom ya, nanti berarti lanjut ke 0 kolom ke 3, baru kalau habis pindah baris, baris ke 1 kolom ke 0, baris ke 1 kolom ke 1, baris 1 kolom ke 2. Nah, ini cara pemisahnya. Sebenarnya bisa juga dengan seperti ini untuk nanti inisialisasi di dalam programnya itu seperti ini, tidak apa-apa. Karena nanti kalau dalam program nanti akan secara otomatis penempatannya akan menyesuaikan seperti ini, sesuai dengan matriks yang ini. Tapi untuk memudahkan cara pembagiannya seperti apa, nanti itu pembagiannya akan menjadi seperti ini. Nah, bagian di dalam matriks itu seperti ini. Yang awalnya tadi jadi satu gitu ya, jadi satu dalam kurung kurawal itu karena di sini 2 baris maka dipisah lagi menjadi 2 baris kurung kurawal. Kemudian di sini 3, nanti di sini isiannya 3. Jadi di sini itu jumlahnya itu harus sesuai. Misalkan di sini ada 2, di sini 3. Jadi kalau 2 dimensi itu dikalikan menjadi 2 kali 3 menjadi 6, maka di sini ada nanti isiannya ada 6 value, atau di sini ada 6 kotak. Misalkan di sini kita ganti 4, maka nanti tentunya juga ada 8 ya, maka di sini tambah 1 lagi, di sini juga tambah 1 lagi. Di sini kalau masih ini ya salah ya, ini harus kita ganti, misalkan kita tambahkan lagi seperti ini, kita tambahkan value-nya maksudnya seperti ini, maka dibagi menjadi 2 baris dipisahkan dengan kurung kurawal, isiannya menjadi 4 karena di sini 4 kolom. Ini kita kembalikan dulu seperti yang tadi, 1 baris saja tidak apa-apa. Nah, untuk yang contoh model 2 di sini juga sama, 3 baris kemudian 3 kolom, maka dia dipisahkan menjadi 3 baris dulu, maka menjadi 3 kurung kurawal, kemudian ada 3 kolom, maka menjadi isiannya ada 3 per masing-masing ya, masing-masing kolom, per masing-masing baris. Misalnya di sini 4, berarti nanti value-nya harusnya ada 12, tambah 1 lagi ya, tambah di sini 1 lagi, misalkan di sini 5, sini 3, 7 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke, nah ini untuk menampilkan array, kita langsung aja ke sini. Misalkan kita bikin nilai, kemudian kita beri 2, kemudian di sini kita beri 3, kemudian isiannya misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa ini? Baru 5 ya, kurang 1, 8 ya. Karena 2 kali 3 6 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, di sini ada 7 ya berarti ya, makan 1. Nah, seperti ini.
kemudian kita outkan, kemudian nilai dari array 0 ke 0, kemudian kita pisah dengan spasi ya, kemudian nilai dari 0 kolom ke 1, kemudian kita pisahkan lagi dengan spasi lagi, kemudian kita nilai baris ke 0 kolom ke 2, kemudian kita inline kan, kita copy aja, kita run, ada kesalahan. Sebentar. Oh sorry, ini juga salah ya, ini baris ke 1 kolom ke 0, kemudian baris ke 1 kolom ke 1, baris ke 1 kolom ke 0, dan kita run. Nah hasilnya seperti ini. Nilai dari indeks 0 ke 0 hasilnya 2, 0 ke 1 hasilnya 3, nilai dari indeks 0 2 sama dengan 4, nah berurutan ya. Kemudian nilai dari baris ya, baris ke indeks ke 1 kolom ke 0 hasilnya 5, 1 ke 1 hasilnya 6, 1 ke 2 hasilnya 7. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah ini contoh untuk menginisialisasi array. Ini sama dengan yang ini, kita coba cara yang ini ya. Nah ini kalau menggunakan cara seperti ini ditampilkan satu-satu gitu ya, itu pasti kan capek ya. Jadi kita memanfaatkan for untuk perulangannya. Jadi di sini kita for kan, kemudian kita in, kemudian kita contoh A aja, kemudian 0, kemudian kita pisahkan A kurang dari di sini berapa, 2 ya, 2, kemudian A berulangannya, kemudian di sini, kemudian kita pakai for lagi untuk yang pertama ini kan untuk baris ya, yang pertama untuk baris, di sini kan 2 ya, 2 baris, dan sekarang kita bikin yang kolomnya. In, kita pakai B misalkan, mulai dari 0 dan B kurang dari, di sini ada 3 kolom sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan yang atas ini 3, kemudian B plus, kemudian kita kurung lagi. Sekarang kita outkan, misalkan gini aja, nilai dari A kemudian B. Nah seperti ini, coba kita run, kita out, kita inline-kan barisnya dulu ya biar enak dilihat. Nah seperti ini bentuknya, sama ya seperti yang tadi. Ini untuk lebih tampilannya aja, biar tampilannya enak gitu. Nah ini sudah kita praktekkan tadi. Oh ini dikasih ini ya, biar lebih enak lagi, dikasih spasi.
Nah, ini biar terlihat spasinya. Itu untuk inisialisasi array 2 dimensi. Nah, di sini ada contoh lagi ya. Di sini untuk memasukkan kolom dan barisnya itu secara manual. Kalau tadi kan sudah kita tentukan dulu di awal di sini ya. Di awal di sini berapa, baru nanti oke. Ini juga contoh yang lainnya. Kita praktekkan dulu yang ini. Ini kita bikin supaya nanti inputan baris dan kolomnya itu manual. Kita bikin barisnya di sini, kemudian kita bikin kolom, kemudian kita sifatkan di sini masukkan jumlah baris, kita kasih sama dengan, kemudian kita sein-kan, kita simpan di dalam WRS karena nanti jumlah barisnya berapa gitu ya. Dan ini kita copy aja. Kemudian ini kita ganti, masukkan jumlah kolom. Kemudian di sini simpan dalam kolom. Kemudian di sini nilainya ini kita hapus saja. Nah, ini kita ganti baris, ini kita ganti kolom, jadi sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kemudian kita juga ubah ini menjadi baris, ini menjadi kolom. Yang pertama kita tulis aja apa ya, angka ya, angka ke berapa gitu ya, angka ke si A, karena ini kan kita masukkan barisan kolomnya dulu ya, dari barisnya ke berapa, kemudian kita pisahkan dengan koma di sini. Nah, kemudian kita gini lagi, kemudian C, kemudian kita gini lagi, kok C loh, B ya, dari A, B di sini kita kurung tutup, kita kasih sama dengan aja biar enak. Nah, ini
kemudian kita simpan di dalam nilai A dan B. Nah, kita coba run dulu. Oh sorry, ada salah lagi. Apa ini? Oh iya, salah lagi. Oh saya ingat, sorry. Nah, masukkan jumlah baris, misalkan di sini 2, masukkan jumlah kolomnya misalkan 3. Nah, misalkan angka atau indeks ya, ini harusnya indeks aja biar enak. Indeks sekarang kan 2, 3, indeks 0 ke 0, misalkan nilainya 4, 0, 1, 3, 6, terus indeks 1 ke 0, 7, 8, 9. Nah, harusnya nanti setelah kita enter nanti muncul hasilnya. Nah, sekarang kita buat hasilnya. Hasilnya caranya sama ya. Kita ini kopikan aja yang ini, kita bikin for baru. Nah, seperti ini sama sebentar. Oke, ini kita kasih pemisah biar enak dilihat. Ini juga sama. Kemudian ini si inline kita hapus. Ini tinggal nilai dari si A dan si B. Ini untuk tampilannya. Benar. Ini kurang isi out KNLAN, kemudian kurang 1 ya. Nah, kita coba run. Sekarang 3 baris ya, 3 baris 4 kolom gitu ya. Jadi kita acak aja angkanya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, tampilannya kenapa seperti ini? Ini kurang inline ya. Ini kita kasih inline, kemudian ini kita kasih spasi. Coba run lagi. Cuma dikit aja. 2, 3. Ini kita acak. Nah, seperti ini hasilnya. Ini juga masih ada contoh, ini bisa teman-teman praktekkan sendiri. Itu dulu untuk pertemuan mengenai array 2 dimensi. Kita lanjut ke array 3 dimensi.